Jutaan orang di seluruh dunia berhamburan ke jalanan dan naik ke atap bangunan untuk melihat fenomena kosmik menakjubkan. Ada sebuah planet tepat di samping bulan. Planet merah yang besar. Pada awalnya semua orang antusias. Kemunculan Mars entah dari mana berdampak aneh terhadap manusia. Sebagaimana bulan yang bisa memengaruhi keadaan psikologis dan fisik sebagian orang, kunjungan Mars yang tak terduga ini menyebabkan manusia berperilaku sangat aneh. Setiap malam, langit diterangi oleh cahaya bulan dan pendar merah Mars. Banyak orang mengalami semacam insomnia mendadak. Sebagian bahkan berhenti minum kopi sebab mereka tidak lagi merasa ngantuk. Mars memunculkan energi dan sedikit sifat liar dalam diri manusia yang membuat mereka lebih banyak tertawa dan bahkan membuat beberapa orang miskin jadi gila. Mereka mulai lebih sering keluar rumah dan menikmati langit malam yang tidak biasa. Beberapa hari kemudian, semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Mars semakin membesar. Para ilmuwan mengumumkan planet merah itu perlahan bergerak menuju bumi. Tabrakan tidak bisa dihindari. Warga bumi cuma punya waktu beberapa tahun lagi. Beberapa bulan lalu, asteroid besar menabrak planet merah itu dengan kekuatan yang begitu besar, sehingga Mars keluar dari orbitnya dan mengembara. Peluang Mars akan terbang di dekat bumi selalu sangat tinggi. Setelah diumumkan sekitar 3 detik saja, berita itu menjadi viral dan terjadilah kepanikan. Situasi makin memburuk. Makin dekat planet Mars, makin besar pula dampaknya terhadap fisik manusia. Ratusan video muncul, menunjukkan simulasi tabrakan Mars dan bumi, dan tidak ada akhir bahagia. Mau tahu apa yang terjadi? Salah satu vlogger terkenal bertanya ke para followernya. Bumi hampir seluruhnya tertutup air dan Mars tinggal debu, pasir, dan bebatuan. Lalu dia meletakkan sebuah semangka besar di tengah ruangan. Dari ujung ruangan, dia meluncurkan sebuah bola bowling ke arah semangka. Boom! Kini, ukuran Mars hampir sebesar bulan. Mars akan memasuki orbit bulan dan hal ini berdampak terhadap medan magnet bumi. Banjir, hurikan, tsunami, dan badai petir dahsyat, semuanya semakin parah. Hewan-hewan menggila, burung-burung tidak lagi bermigrasi ke selatan. Aurora borealis muncul di Karibia. Ekonomi juga terdampak oleh berita tersebut. Orang-orang berhenti bekerja. Ya, buat apa juga? Mereka hanya ingin bersenang-senang dan bersama orang-orang tersayang. Sumber daya di planet ini masih cukup untuk bertahan sampai malapetaka itu terjadi. Jadi tidak ada seorang pun yang mencoba mengatasi masalah bumi itu. Pakaian, makanan, mobil, kapal pesiar, apa saja, semua kehilangan nilainya dan sekarang gratis. Setiap hari, pesta jalanan besar muncul di seluruh dunia. Orang-orang memutuskan untuk hidup damai dan harmonis sampai akhir hayatnya. Malapetaka global berhasil menyatukan manusia. Guna mengiringi ledakan, warga bumi bersatu untuk mengadakan konser rock akbar. Raksasa merah itu menghancurkan planet biru kita yang cantik. Dan rock and roll adalah musik pengiring yang pas. Ada cukup waktu untuk makan, joget, berpesta, dan mendengarkan musik keren. Panggung-panggung raksasa dibangun di mana-mana. Ini konser terakhir bagi para musisi. Selama persiapan itu, tiba-tiba muncul secercah harapan. Para ilmuwan telah memperhitungkan semua kejadian yang akan muncul saat Mars membentur bumi, dan mereka punya rencana sederhana. Untungnya, manusia telah berencana pindah ke Mars. Jadi mereka sudah membangun pesawat ruang angkasa selama ini. Tidak ada waktu untuk pergi ke planet lain sebelum tabrakan itu. Tapi untungnya, manusia bisa menunggu terjadinya bencana itu di luar orbit bumi. Kamu bisa duduk di stasiun ruang angkasa sambil mengunyah popcorn, bersantai dan menikmati pertunjukan. Saat debunya mengendap, mungkin kita sudah bisa kembali ke bumi. Atau sisa-sisanya. Setelah mempelajari rencana ini, manusia mulai bekerja untuk menyelesaikan pesawat siang dan malam. Semua orang bekerja dengan semangat. Masih ada waktu 2 tahun sebelum hari besar itu. Panggung-panggung konser raksasa diubah menjadi stasiun ruang angkasa. Mars kini memberikan lebih banyak energi kepada manusia, dan dengan kerja tim yang heroik, manusia berhasil membangun ribuan stasiun hanya dalam beberapa bulan. Itulah yang terjadi jika 7 miliar manusia bekerja sama. Para petani, terapis fisik, koki, insinyur, atlet, akuntan, semua bekerja dalam satu tim. Sekarang jarak Mars lebih dekat ke bumi dibanding bulan.
Raksasa merah itu menghalangi matahari dan planet kita tenggelam dalam kegelapan. Tinggal beberapa hari lagi. Manusia bekerja seperti semut dalam koloni raksasa, memberikan sentuhan terakhir ke beberapa ratus ribu stasiun ruang angkasa. Dibutuhkan 4 hari penuh bagi semua orang untuk memasuki stasiun. Lalu ada juga pemuatan perbekalan. Berbagai binatang, ikan, tumbuhan, biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, video game, cemilan. Si raksasa merah dijadwalkan memasuki orbit bumi dalam beberapa hari. Saat itulah kecepatannya akan meningkat tajam. Ukuran Mars hanya separuh bumi lebih sedikit, tapi di langit sana dia kelihatan luar biasa besar. Pesawat-pesawat mulai lepas landas. Manusia melihat sekitar untuk terakhir kali, mengingat setiap jengkal bumi. Dalam beberapa jam, semua itu akan berubah selamanya. Stasiun-stasiun mengangkasa, cukup jauh untuk menghindari orbit apapun. Dua dunia yang saling bertabrakan harus diiringi musik latar. Bintang-bintang rock di setiap pesawat mengadakan festival musik antariksa. Diiringi musik rock keren, Mars memasuki atmosfer bumi dan selapis tipis permukaannya terbakar. Ini melepaskan energi yang luar biasa besar. Planet itu semakin cepat dan menghantam Samudra Pasifik. Gelombang ledakan besar menyapu seluruh planet. Segalanya tersulut api dan semua orang di stasiun ruang angkasa harus mengenakan kacamata hitam agar tidak menjadi buta. Planet biru kita berubah menyala. Debu Mars bercampur dengan air bumi. Kekuatan benturan itu menembus kerak bumi sampai ke magma panas cairnya. Ratusan kepingan planet Mars yang sebagiannya selebar satu negara entah bagaimana melayang di atmosfer. Tabrakan itu menghasilkan begitu banyak energi sampai-sampai semua lautan mendidih dan menguap. Lautan dan sungai-sungai logam cair sekarang menyebar di seluruh penjuru bumi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Sabuk dari pecahan-pecahan planet Mars terbentuk di sekeliling bumi, mirip Saturnus, tapi yang ini menyala merah. Dibutuhkan waktu lama sampai aman untuk mendarat kembali ke bumi, tapi manusia tidak bisa bertahan hidup di pesawat selama itu. Makanan, air, dan oksigen akan habis dalam beberapa tahun. Tapi para ilmuwan telah menyusun rencana. Pesawat mengaktifkan fiturnya dan berubah menjadi ruang dingin raksasa. Pesawat itu dilengkapi dengan banyak panel energi dan bumi yang terpanggang melepaskan banyak energi. Sangat cukup untuk membuat pesawat itu tetap berfungsi, sementara para penumpangnya tidur selama beberapa ribu tahun. Begitu bumi mendingin, manusia akan terbangun. Ratusan ribu tahun berlalu. Suatu hari, alarm menyala bersamaan di semua pesawat. Perlahan-lahan, manusia terbangun. Tubuh mereka lelah, tapi setelah beberapa miliar cangkir kopi, semua orang segar lagi. Di bumi, benua-benua baru tentu telah terbentuk, dan mungkin keadaan atmosfernya sangat berbeda. Bumi mungkin sudah kehilangan orbit awalnya, jadi mungkin sekarang bumi berputar pada sudut yang berbeda. Musim-musim yang kita kenal sudah menghilang. Semua air di bumi menguap dalam beberapa jam pertama, tapi di Mars terdapat banyak gletser besar yang mungkin telah meleleh karena benturan itu. Mungkin Mars membagikan airnya ke planet kita. Awan-awan debu dan abu tentu sekarang telah mengendap, dan tanahnya tentu cocok sekali untuk bertanam. Semua magma itu mungkin telah memuntahkan berbagai mineral dan bahan kimia berguna. Keadaan akan sulit, tapi umat manusia harus bisa beradaptasi dengan bumi yang baru. Orang-orang siap melakukan apa saja. Semua penghuni bumi berlari ke jendela terdekat untuk melihat seperti apa tampilan planet tercinta mereka setelah berabad-abad berlalu. Mana? Orang-orang menjulurkan leher mereka, memandang keluar ke titik kosong tempat dulu bumi berada. Benturan Mars begitu keras sehingga mendorong bumi keluar dari orbitnya. Bumi menghilang entah kemana. Waduh, terus sekarang kita ngapain dong? Seorang lelaki berewokan meraih gitar dan berkata, "Ayo mainkan." Tanah merah dan kering di bawah kakimu bergetar. Retakan besar terbuka di tanah, hendak menelanmu. Tapi nggak seperti di bumi, gempa-gempa ini nggak berasal dari dalam planet. Sebuah ancaman dari luar angkasa yang memicunya. Para ilmuwan mendapat temuan mengejutkan tentang gempa Mars. Dengan menggunakan data AI dan InSight milik NASA, mereka mendapati sebagian gempa disebabkan oleh tumbukan meteorit. Artinya,
Mars mengalami tumbukan 2,5 kali lebih sering daripada yang kita duga, dan kawah-kawah baru terbentuk setiap saat. Bagian paling menakutkannya adalah tumbukan ini gak hanya mengguncang tanah. Gelombang kejut sangat kuat yang dihasilkan merambat jauh ke dalam planet, yang menyingkap jalur seismik tersembunyi dan interior yang gak stabil. Gak seperti yang kita bayangkan. Ini mengubah semua yang kita tahu tentang Mars. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apalagi yang bersembunyi di bawah permukaannya? Mari kita ikuti dulu alur pemikiran para ilmuwan. Mereka mengambil data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA dan membandingkannya dengan kawah tumbukan baru yang ditemukan oleh Mars Reconnaissance Orbiter. Saat itulah mereka menemukan sebagian tumbukan menciptakan jalur seismik melewati mantel alih-alih diserap oleh kerak Mars. Meski NASA menghentikan misi InSight pada tahun 2022, datanya masih sangat berharga. Pendarat yang menempatkan seismometer di Mars ini mencatat lebih dari 1.300 gempa Mars. Sebagian disebabkan retakan batuan bawah tanah akibat panas dan tekanan. Sebagian lagi tampaknya akibat meteoroid yang menabrak permukaan planet merah. Dengan mempelajari pergerakan gelombang seismik melewati kerak, mantel, dan inti, para ilmuwan terus memetakan struktur dalam Mars. Di masa lalu, para peneliti sudah mengaitkan kawah tumbukan dengan data seismik. Tapi studi baru ini adalah kali pertama tumbukan baru dikaitkan dengan gempa yang terdeteksi di Cerberus Fossey. Itu adalah wilayah sangat aktif yang berjarak 1.640 km dari InSight. Para ilmuwan mendapati kawah selebar 21 meter ini berada lebih jauh dari pendarat InSight NASA dari perkiraan, kalau mempertimbangkan kekuatan gelombang seismik yang dihasilkannya. Kerak Mars diperkirakan menyerap sebagian besar energi dari tumbukan, yang membatasi seberapa jauh gelombang seismik bisa menjalar. Namun, analisis kawah ini menunjukkan bahwa alih-alih teredam, gelombang justru mengambil jalur yang lebih langsung dan lebih dalam melalui mantel planet. Temuan tak terduga ini menunjukkan kalau Mars memiliki jalur seismik, yang memungkinkan gempa menyebar lebih jauh dari yang diduga sebelumnya. Tim InSight kini perlu mengkaji ulang model komposisi dan struktur interior Mars. Setelahnya, kita bisa lebih memahami bagaimana sinyal seismik yang dihasilkan oleh tumbukan bisa mencapai sedalam itu. Memilah data sebanyak itu secara manual butuh waktu bertahun-tahun. Tapi untungnya, sekarang ini ada alat-alat baru dan para ilmuwan bisa menyortir puluhan ribu foto menjadi beberapa foto saja dalam hitungan hari. Jadi, peneliti fokus untuk menemukan kawah dalam jarak sekitar 3.000 km dari lokasi InSight. Tujuannya untuk mengidentifikasi kawah-kawah yang terbentuk ketika seismometer InSight aktif. Dengan membandingkan gambar sebelum dan sesudah dari konteks kamera seiring waktu, mereka mengidentifikasi 123 kawah baru untuk dicocokkan dengan data seismik InSight. Dari jumlah itu, 49 kawah berpotensi cocok dengan gempa yang terdeteksi oleh seismometer InSight. Dan setelah analisis lebih lanjut, tim memutuskan bahwa kawah tumbukan Cerberus Fossey yang berukuran 21 meter sebagai temuan utamanya. Penemuan ini kemungkinan akan membantu para ilmuwan membedakan antara sinyal dari gempa internal dan sinyal dari tumbukan meteoroid. Awalnya, mereka menduga Cerberus Fossey menghasilkan banyak sinyal seismik frekuensi tinggi yang terkait dengan gempa yang berasal dari dalam Mars. Tapi data baru menunjukkan kalau sebagian aktivitas ini mungkin disebabkan oleh tumbukan, bukan proses internal. Misteri lain yang belum bisa dipecahkan oleh para ilmuwan selama 50 tahun adalah kenapa Mars terbelah menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Tapi berkat rekaman gempa Mars, mereka akhirnya menemukan jawabannya. Sejak tahun 1970-an, para peneliti sudah tahu bahwa Mars punya dua wilayah yang berbeda. Dataran rendah utara mencakup sekitar 2/3 dari belahan utara planet ini, sedangkan dataran tinggi selatan meliputi sisanya. Dataran tinggi selatan sekitar 5 km lebih tinggi dari dataran rendah utara, dan keraknya atau lapisan terluar Mars yang mirip cangkang lebih tebal di bagian selatan. Pembagian aneh ini dikenal sebagai dikotomi Mars. Ada dua kemungkinan penjelasan untuk ketidakseimbangan ini. Salah satu teori menyatakan ada proses internal yang nggak diketahui di dalam Mars yang menciptakan perbedaan itu.
Teori lainnya menyatakan bahwa tabrakan besar mungkin dengan batu antariksa seukuran bulan atau beberapa tabrakan kecil pernah membentuk ulang permukaan planet ini. Tapi, permukaan Mars sudah sangat tua. Karena itu, sangatlah sulit untuk menentukan secara pasti apa yang terjadi. Nah, sebuah studi baru yang diterbitkan pada 27 Desember 2024 telah menggunakan data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA untuk mencari tahu apakah penyebab perbedaan ini terletak jauh di dalam planet. InSight diposisikan di dekat batas antara dataran rendah utara dan dataran tinggi selatan. Misinya adalah merekam gelombang seismik dari gempa Mars yang menjalar melalui mantel planet, yaitu lapisan batuan di bawah kerak. Jadi, ilmuwan membandingkan bagaimana gelombang-gelombang ini bergerak di bawah dataran rendah dan dataran tinggi. Mereka mencari perbedaan di bagian dalam planet ini. Ternyata gelombang seismik kehilangan energi lebih cepat ketika melintasi dataran tinggi selatan. Artinya, mantel di bawah wilayah ini jauh lebih panas daripada di bagian utara. Ini bukti kuat bahwa kekuatan internal planet bukan dampak eksternal yang menyebabkan terbaginya Mars secara nggak biasa. Tim peneliti meyakini bahwa perbedaan suhu di bawah dua bagian Mars bisa ditelusuri dari aktivitas tektonik purba. Aktivitas ini membentuk planet Mars, tapi kemudian berhenti. Di masa lalu, Mars memiliki lempeng tektonik yang bergerak, seperti halnya bumi. Ketika lempeng-lempeng ini bergeser bersamaan dengan batuan cair di bawahnya, bisa saja menciptakan dikotomi Mars. Tapi akhirnya gerakan itu berhenti, meninggalkan apa yang disebut ilmuwan sebagai mantel stagnan. Itu adalah lapisan tebal yang nggak bergerak di atas interior planet yang cair. Jika ini benar, berarti mantel di bawah dataran tinggi selatan masih terus mendorong ke atas. Sementara mantel di bawah dataran rendah utara tenggelam lebih dalam ke arah inti planet. Proses yang terus berlangsung ini bisa menjelaskan kenapa kerak Mars lebih tebal di bagian selatan. Pada saat yang sama, kita nggak bisa sepenuhnya mengesampingkan gagasan bahwa tumbukan eksternal menciptakan dikotomi tersebut. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan tumbukan besar masih bisa jadi penjelasan yang memungkinkan. Untuk memecahkan misteri ini, ilmuwan butuh lebih banyak data gempa Mars dan model yang lebih detail tentang bagaimana Mars terbentuk. Ngomong-ngomong, kalau kamu memutuskan pergi ke Mars, kamu mungkin akan bertemu dengan pahlawan dalam video kali ini, yaitu pendarat InSight. InSight seharusnya diluncurkan pada Maret 2016. Tapi ada masalah pada salah satu instrumennya yang menyebabkan penundaan. Ada kebocoran vakum pada seismometernya. NASA menjadwalkan ulang peluncurannya pada Mei 2018 dan masalah ini berhasil diperbaiki. Tapi penundaan ini meningkatkan total biaya dari 675 juta menjadi 830 juta dolar. Meski demikian, InSight berhasil mendarat di Mars pada 26 November 2018. Tapi seiring waktu, debu menumpuk di panel-panel surya InSight, membuatnya lebih sulit untuk mengisi ulang daya. Pendarat InSight menggunakan panel surya dan baterai, tapi perlu hembusan angin sesekali yang disebut waktu pembersihan untuk membersihkan debu dari panel. Sayangnya, tempat InSight mendarat nggak mendapat cukup angin untuk menjaga dayanya selalu terisi penuh. Pada Februari 2021, selama musim dingin di Mars, debu tebal menutupi panel-panelnya dan hanya menghasilkan 27% dari kapasitas total. Untuk menghemat daya, NASA mulai mengatur InSight ke mode hibernasi, mematikan instrumen secara bertahap untuk menjaga elektroniknya tetap hangat. Mereka berharap cuaca yang lebih baik akan memungkinkan pendarat untuk mengisi ulang daya dan kembali bekerja pada Juli 2021. Pada Mei 2021, tim menemukan cara cerdas untuk memulihkan daya menggunakan lengan pendarat untuk memindahkan pasir ke panel, membantu angin membersihkan debu. Tapi pada akhirnya, InSight hanya menghasilkan 1/10 daya dari sinar matahari dibandingkan saat pertama kali tiba. Pada Juli 2022, NASA menempatkannya dalam mode daya rendah untuk terus mendeteksi gempa Mars. Pendarat ini terus beroperasi hingga Desember 2022. Pada 20 Desember, NASA mengumumkan bahwa InSight telah hilang kontak dengan bumi pada 15 Desember. Dan misi ini secara resmi berakhir pada tanggal 21 Desember 2022.
we have liftoff of his Mars Mobile Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. Ada sebuah struktur aneh di Mars, bentuknya segi empat. Segi empat ini nyaris sama sisi, sendirian di hamparan gurun merah. Struktur ini terlihat terlalu sempurna, terlalu presisi untuk sesuatu yang alami. Alam sifatnya tak beraturan dan jarang sekali ada sesuatu yang terlihat begitu disengaja. Gambar ini tersebar di internet dan tentunya membuat gempar. Gambar ini pun menjadi viral di media sosial dan memicu banyak sekali teori konspirasi. Beberapa orang yakin bahwa itu adalah bukti makhluk cerdas pernah menginjak kaki di Mars. Baiklah, mari kita selami dan cari tahu. Citra itu asli dan segi empat itu sudah ada sangat lama. Kamera Mars Orbiter milik NASA memotretnya pada tahun 2001, menangkap sepotong kecil permukaan Mars, dan di sanalah terdapat segi empat itu. Apakah itu bukti adanya makhluk cerdas? Saat ini Mars adalah planet yang kosong, gurun berwarna karat. Tapi dahulu kala, Mars mungkin merupakan planet yang berbeda, penuh dengan sungai yang mengalir deras, samudera yang luas, dan awan tebal di angkasa. Di dunia seperti itu, kehidupan, jika memang pernah ada, bisa saja mulai muncul, dan ada kemungkinan itu pernah terjadi. Para ilmuwan menduga kehidupan bisa saja ada di Mars selama periode singkat, yaitu sekitar 4,1 hingga 3 miliar tahun lalu. Kehidupan itu bisa saja dimulai pada era awal sejarah Mars yang disebut periode Noachium dan berlangsung hingga akhir periode Hesperium. Sementara itu di bumi, lautan pertama baru terbentuk. Kehidupan di planet kita baru saja dimulai dalam bentuk bakteri-bakteri kecil di ventilasi hidrotermal laut dalam. Ketika Mars sudah sepenuhnya basah, di bumi belum ada tumbuhan atau hewan, hanya kehidupan mikroskopis yang berusaha bertahan hidup. Oke, Mars memimpin dalam awal munculnya kehidupan. Atmosfernya jauh lebih tebal, hingga bisa memerangkap cukup panas untuk menjaga air tetap cair. Jaringan lembah, jejak-jejak besar di lanskap merah menunjukkan kisah luar biasa tentang curah hujan, sungai, dan danau. Asteroid-asteroid besar masih menghantam Mars saat itu, dan mungkin saja membawa molekul-molekul organik. Tapi kalau itu benar, lalu apa yang terjadi dan kemana perginya kehidupan? Sebuah penelitian terbaru dari NASA menunjukkan jawabannya lebih rumit dari yang kita duga. Para astronom meyakini sesuatu yang drastis terjadi di Mars secara tiba-tiba. Iklimnya yang nyaman lenyap dalam sekejap. Atmosfernya menipis. Tanpa medan magnet yang kuat seperti di bumi yang melindunginya, radiasi matahari mengikis habis atmosfer Mars sehingga menjadi dingin dan kering. Lautan menguap begitu saja. Sebagian airnya terlepas ke angkasa, sementara sisanya membeku di bawah tanah atau terkunci di tudung es kutub. Saat ini yang tersisa hanyalah kenangan, kanal kering, dan endapan mineral asin. Tapi tampaknya transisi ini nggak terjadi tiba-tiba. Prosesnya lambat dan bertahap. Mars berubah dari basah dan hangat menjadi dingin dan kering selama jutaan tahun. Bahkan, Mars masih memiliki lautan bahkan setelah suhunya turun sampai titik beku. Sebagian wilayah Mars, khususnya dataran rendah di bagian utara, mungkin masih basah selama berabad-abad. Bukankah seharusnya air membeku saat suhu di bawah 0 derajat Celcius? Ya, tentu. Tapi ada banyak alasan kenapa keajaiban ini terjadi, seperti atmosfer Mars yang tebal dan air hangat yang mengalir melalui arus. Dan selama waktu yang disebutkan tadi, dari zaman Noachium hingga akhir zaman Hesperium, kehidupan bisa saja menemukan jalan. Mikroba di bumi tumbuh subur di beberapa tempat paling keras, di bawah es Antartika, di lubang laut dalam, di danau vulkanik beracun. Kehidupan gak peduli. Jadi masa-masa ini dalam sejarah Mars pasti masa yang menakjubkan. Tapi jangan salah, Mars gak pernah benar-benar nyaman, bahkan pada masa-masa nyamannya. Mars gak serimbun dan sehijau yang kita bayangkan. Di masa-masa awalnya, Mars sangatlah ekstrim, lebih mirip saat bumi masih muda. Pada masa Noachium, Mars sangat hangat, tapi juga basah. Kemudian iklim bergeser ke periode Hesperium. Lautan membentang di dataran rendah utara, suhu turun dan salju menumpuk tinggi, membentuk gletser besar di selatan, mengubah planet ini menjadi dunia es.
Menemukan kehidupan mikroskopis pada masa itu mungkin saja bisa, tapi peradaban cerdas kemungkinannya kecil. Segi empat yang viral itu belum menjadi bukti adanya kehidupan cerdas, dan inilah alasannya. Pertama, orang-orang gempar karena alam nggak mungkin membuat garis lurus. Tapi itu nggak sepenuhnya benar. Itu biasa ditemukan di alam. Sebagai contoh, di bumi ada Giant's Causeway di Irlandia Utara yang penuh kolom basal heksagonal yang indah. Ini terbentuk alami dari aktivitas gunung berapi. Ada juga Menara Setan di Wyoming. Masih ingat dengan film Close Encounters di tahun 80-an? Itu adalah formasi batuan simetris yang terbentuk karena erosi. Tapi kalau dilihat dari luar angkasa, semua ini akan terlihat seperti buatan. Jadi apa sebenarnya segi empat ini? Mungkin saja pola rekahan pada batuan atau permukaan yang terpecah-pecah di sepanjang garis lurus akibat tekanan. Hal ini sering terjadi di bumi saat batuan mengembang dan menyusut seiring waktu. Dan di Mars, permukaannya terus-menerus dihantam meteor, angin, dan perubahan suhu yang ekstrim. Gak heran kalau batuan bisa stres. Apa yang terjadi di sini termasuk kasus pareidolia. Ini kegiatan favorit otak kita, menemukan pola dalam sesuatu yang acak. Kita berevolusi seperti ini. Jadi, terkadang kita memandang objek alam dan melihat hal-hal yang gak masuk akal. Wajah di pohon, hewan di awan, beragam bentuk, dan sebagainya. Selain itu, NASA sudah memotret Mars selama beberapa dekade. Ada foto-foto kawah, gunung, lembah, dasar sungai beresolusi tinggi, semuanya. Bukankah peradaban kuno akan meninggalkan sesuatu yang lebih baik daripada batu berbentuk segi empat? Meski semua terkikis seiring waktu, seharusnya ada lebih banyak tanda seperti jalan, fondasi, artefak, reruntuhan, atau apa saja. Oke, sejujurnya memang ada sesuatu. Segi empat itu bukan pertama kalinya Mars mempermainkan kita. Selama bertahun-tahun, kita sudah melihat mulai dari terowongan sampai pahatan wajah, bahkan Bigfoot. Atau pintu ini, misalnya, lubang persegi panjang yang terpotong sempurna. Itulah yang orang-orang lihat ketika wahana Curiosity milik NASA mengirimkan citra East Cliff di Gunung Sharp. Ini hampir seperti lorong kuno yang mengarah jauh ke permukaan. Kamu hanya perlu masuk untuk menemukan pangkalan bawah tanah yang fantastis. Nah, NASA memutuskan untuk melihat lebih dekat. Ternyata tingginya hanya setengah sentimeter dan lebarnya 40,6 cm, seukuran pintu anjing. Itu karena yang kita lihat bukanlah pintu, tapi retakan terbuka. Retakan pada batuan yang terjadi secara alami seiring waktu. Retakan semacam ini sangat umum ditemukan, baik di bumi maupun Mars. Retakan ini terbentuk ketika batuan dasar mengalami tekanan, mengembang, menyusut, atau terkikis oleh angin dan waktu. Jika berjalan melintasi gurun pasir di bumi, kamu akan melihat banyak bentuk serupa. Ngarai, tebing, dan bahkan batu-batu besar memiliki retakan yang dari sudut yang tepat mungkin terlihat seperti pintu. Hanya saja, ini nggak difoto oleh NASA. Selain itu, garis sangat lurus ternyata hanyalah tipuan perspektif. Jika citranya diperkecil, kamu akan melihat bahwa itu hanyalah satu retakan kecil dalam formasi batuan yang jauh lebih besar. Ada juga wajah Sidonia yang terkenal itu. Foto ini diambil pada tahun 1976 oleh wahana pengorbit Viking 1 milik NASA saat memindai Mars. Di wilayah yang dinamai Sidonia, wahana ini memotret sesuatu yang tampak seperti wajah manusia yang sangat besar. Sebuah formasi batuan sepanjang 1,9 km. Dan wajah yang satu ini telah menginspirasi banyak buku, dokumenter, film, dan siniar. Tapi ketika pengorbit Viking milik NASA pertama kali memotret Sidonia, kameranya belum terlalu canggih. Citra wajah itu memiliki resolusi rendah dan membuat detailnya kabur. Misi NASA selanjutnya dibekali kamera yang jauh lebih baik. Dan ketika Mars Global Surveyor mengunjungi kembali Sidonia pada tahun 2001, kebenarannya tak terbantahkan. Wajah Sidonia hanyalah sebuah bukit. Formasi batuan dengan tonjolan dan cekungan yang diukir oleh angin dan erosi. Dan pada tahun 2006, dalam misi lain, gambar berwarna dengan detail yang sangat tajam berhasil diambil. Gak ada jejak wajah yang tersisa di sana. Itu trik pareidolia lainnya. Mars masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap.
Tapi rahasia-rahasia itu berkaitan dengan sejarahnya yang menarik, bukan peradaban kuno rahasia. Kesimpulannya, jangan percaya semua yang kamu lihat di dunia maya. Terkadang sebuah batu misterius hanyalah batu biasa. Seperti The Little Engine That Could, penjelajah Curiosity milik NASA dengan berani melintasi kawah Gale di Mars untuk mencari tahu apa yang mungkin terjadi miliaran tahun lalu sehingga planet ini menjadi padang pasir merah. Dan sepertinya ia menemukan sesuatu. Meski kehidupan di Mars tampak mustahil sekarang, ribuan tahun lalu, Mars mungkin planet yang mirip bumi, dengan atmosfer tebal, air, dan bahkan kehidupan. Dan sepertinya perubahan terjadi baru-baru ini. Penelitian menunjukkan bahwa 3 miliar tahun lalu, belahan utara Mars mungkin memiliki lautan yang stabil. Di bumi, zaman Arkaikum sedang berlangsung. Gunung-gunung berapi sedang aktif dan kehidupan awal tengah berlangsung. Kehidupan mungkin mulai muncul di Mars. Bukan gurun yang membeku seperti Antartika, tapi perairan seperti lautan di bumi. Dan iklim yang mirip bumi ini memperpanjang masa laik huni Mars sekitar 500 juta tahun lebih lama dari yang kita duga sebelumnya. Dengan kata lain, ada 1,5 miliar tahun di mana Mars benar-benar mirip bumi, dengan kondisi yang tepat untuk kehidupan mulai terbentuk. Tapi kemudian, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya selamanya. Atmosfer menipis, Mars kehilangan lautan, dan menjadi tempat dingin dan sunyi, seperti yang kita lihat sekarang. Selama ini, kawah Gale masih menjadi misteri, tapi kini Curiosity menemukan sesuatu yang menarik di sana. Cekungan luas di permukaan Mars, di mana miliaran tahun lalu air pernah mengalir dengan deras. Di sana, Curiosity menemukan karbonat, sesuatu yang bisa memberitahu kita tentang iklim Mars purba. Ini adalah mineral yang terbentuk ketika karbon dioksida atau CO2 larut dalam air. Artinya, untuk membuatnya kita butuh dua hal, atmosfer yang tebal serta air dalam wujud cair. Di bumi, CO2 sangat penting karena bantu memerangkap panas dari matahari di atmosfer kita. Hal ini membuat planet kita cukup hangat untuk menunjang kehidupan. Tumbuhan memakannya selama fotosintesis untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Di Mars, keberadaan CO2 menunjukkan bahwa memang ada semacam sistem iklim. Ketika mulai larut dalam air, CO2 bereaksi dengan mineral tertentu di dalam tanah, seperti kalsium atau magnesium, dan menciptakan karbonat. Mirip seperti proses pembentukan kerang di lautan di bumi, hanya saja di Mars, proses ini terjadi pada bebatuan. Dan penemuan ini sangat penting. Karbonat-karbonat ini bertindak seperti fosil iklim kuno planet Mars. Karbonat menyimpan informasi tentang bagaimana kondisi Mars di masa lalu. Dengan mempelajarinya, para ilmuwan bisa mengintip masa lalu Mars ketika air masih ada di sana. Mereka bisa memberitahu kita bagaimana atmosfer Mars berubah seiring waktu, menunjukkan apakah atmosfernya hangat atau dingin, atau apakah ada banyak air di sekitarnya, dan apa yang terjadi pada planet ini secara umum. Untungnya, Curiosity bisa mempelajari hal ini di sana. Curiosity memiliki sampel analisis at Mars dan tunable laser spectrometer. Keduanya layaknya alat forensik di Mars. SAM adalah laboratorium mini beroda. Alat ini mampu memanaskan sampel batuan Mars hingga suhu sangat tinggi. Ada 2 oven yang bisa memanaskan sampel hingga suhu 982 derajat Celcius. Panas yang sangat tinggi ini menyebabkan bebatuan melepaskan gas yang terperangkap di dalamnya. Gas yang seperti sidik jari purba Mars, atmosfer. Setelah gas-gas ini dilepaskan, TLS menganalisisnya secara rinci, menguraikannya hingga ke bagian terkecil. Dan temuan para ilmuwan mematahkan semua anggapan kita sebelumnya tentang kelayak hunian Mars. Ternyata, Mars tidak hanya pernah basah, tapi ada sesuatu yang menyebabkan planet ini mengering dan mendingin secara bertahap. Dengan kata lain, air di Mars tidak menghilang begitu saja, tapi menguap dengan cepat dalam kondisi ekstrim. Jadi, apa yang terjadi padanya? Para astronom memberikan 2 kemungkinan penjelasan. Penjelasan pertama mengatakan pernah ada masa-masa di mana Mars kadang basah dan kadang kering. Air tidak bertahan lama, mungkin muncul dalam semburan-semburan singkat dengan periode di mana air kemudian akan mengering, lalu kembali lagi. Kemungkinan kedua lebih intens.
Air yang ada di sana sangat asin dan dingin. Jadi, alih-alih berbentuk cair, sebagian besar air di sana membeku menjadi es. Hal ini membuat kondisi planet terlalu keras untuk kehidupan seperti yang kita kenal, karena kondisinya akan terlalu ekstrim bagi apapun untuk bertahan hidup. Kedua, kemungkinan itu berarti Mars tidak nyaman dan penuh dengan kehidupan di masa lalu, seperti yang diharapkan sebagian orang. Setidaknya tidak di permukaan, tapi bukan berarti kehidupan di bawah tanah tidak mungkin ada. Hal ini masih memungkinkan, dan untuk tahu lebih jauh lagi, kita harus terus mencari petunjuk adanya air. Setelah bertahun-tahun menjelajahi Mars, para ilmuwan baru saja membuat penemuan yang sangat menakjubkan. Jauh di bawah permukaan berbatu planet merah ini, terdapat waduk air dalam bentuk cair yang tersembunyi. Kali ini, air sungguhan, bukan lapisan es yang membeku atau uap air di atmosfer, meskipun letaknya jauh di bawah kerak Mars. Terobosan ini berasal dari data yang dikumpulkan oleh pendarat InSight milik NASA. Wahana ini menghabiskan 4 tahun mendengarkan getaran halus di Mars atau gempa Mars, dan ia menganalisis lebih dari 1.300 gempa. Berkat ini, para ilmuwan dapat memetakan bagaimana gelombang seismik bergerak di planet ini. Hal itu mengungkap adanya kantong-kantong air cair yang terkubur sekitar 9,7 hingga 19,3 km di bawah tanah. Bukan hanya satu danau, tapi banyak. Jadi, mereka menggunakan metode yang sama dengan di bumi untuk menemukan air, minyak, dan gas di bawah tanah. Dan mereka berhasil menggali informasi sistem bawah tanah Mars. Ketika air menghilang dan mengering, sebagian terlepas ke angkasa ketika Mars kehilangan atmosfer pelindungnya yang tebal. Tapi, penemuan ini menunjukkan sebagian besar air itu tidak menghilang, hanya tenggelam jauh di bawah tanah, di tempat yang masih ada sampai sekarang. Begitu dekat, tapi di luar jangkauan. Ini merupakan kemajuan besar. Air adalah molekul yang paling penting dalam membentuk nasib sebuah planet. Dan juga, meskipun kita mengatakan Mars tidak pernah dipenuhi kehidupan, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan adanya kehidupan di sana sekarang. Jika air dalam bentuk cair masih ada di bawah tanah, mungkinkah ada mikroba kecil yang bersembunyi di sana juga? Kehidupan yang kita kenal tidak akan bisa bertahan tanpa air. Dengan penemuan ini, gagasan tentang kehidupan di Mars menjadi lebih masuk akal. Tapi, ada satu hal yang perlu diingat. Meskipun air ini mungkin tampak penting untuk rencana kolonisasi Mars di masa depan, air ini tidak akan mudah dijangkau. Mengebor kerak Mars sedalam 9,7 km bukanlah hal yang mudah. Asal tahu saja, di bumi, lubang bor terdalam yang pernah dibuat adalah sekitar 12 km. Ini dilakukan dalam proyek Kola Super Deep Borehole, dan proyek ini mendorong teknologi yang ada saat ini hingga ke batasnya. Panas yang sangat tinggi, tekanan, kegagalan peralatan, banyak sekali kendala. Dengan Mars, itu akan lebih sulit lagi. Lingkungan Mars jauh lebih dingin, atmosfernya sangat tipis, dan tidak ada infrastruktur. Hal ini akan membuat misi pengeboran menjadi sangat sulit. Untuk mencapai waduk air yang terkubur begitu dalam di Mars, kita butuh peralatan pengeboran khusus yang harus dikirim ke sana. Peralatan itu harus tahan terhadap suhu dingin yang ekstrim, tekanan rendah, dan gravitasi yang berbeda. Oh, dan semuanya harus beroperasi dari jarak jauh dan tidak boleh rusak, serta butuh banyak sekali energi. Yap. Mungkin kita baru bisa melakukan hal ini di masa depan saat sudah ada sistem otomatis atau astronot di Mars. Itu bukanlah tugas yang mudah, bahkan bagi miliarder paling ambisius sekalipun. Jadi untuk saat ini, apa yang disembunyikan oleh waduk-waduk ini masih menjadi misteri. Tapi setidaknya itu bukan satu-satunya. Seperti yang disebutkan, Mars menyembunyikan salah satu rahasia terbesarnya di bawah kutub selatannya yang membeku. Sebuah danau air cair luas yang terkubur. Radar mengungkapkannya saat memindai lapisan es di wilayah ini, namanya sulit untuk diucapkan. Anehnya, air bisa tetap cair dengan temperatur serendah itu. Itu mungkin karena panas bumi di bawah permukaan Mars, dan mungkin juga ada kehidupan di sana. Jadi, sekarang mereka berpikir untuk menyelidiki danau ini lebih dulu. Itu akan lebih mudah. Kerja Curiosity sungguh luar biasa dan terus bantu mengupas lapisan-lapisan iklim purba Mars, memberi potongan-potongan baru untuk teka-teki tentang apa yang terjadi kepada Mars.
Hal ini bisa membantu kita menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Baru-baru ini, para ilmuwan telah membuat penemuan mencengangkan yang bisa mengubah seluruh arah eksplorasi Mars. Ternyata ada lautan air cair di planet merah. Jadi masa depan tampak cerah. Kita bisa menggunakan air ini untuk mendukung misi di masa depan dan bahkan pindah ke Mars. Karena kita tidak perlu lagi khawatir di mana bisa mendapatkan air yang sangat berharga ini. Benar kan? Tapi ada salah satu masalah besar. Lautan air cair ini ada di dalam Mars, sangat dalam sehingga kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Setidaknya itulah yang diklaim oleh analisis baru dari data seismik yang dikumpulkan oleh pendarat Mars Insight. Cadangan air dalam jumlah besar tampaknya merupakan penjelasan terbaik untuk beberapa keanehan seismik di planet merah. Jadi semua air yang berharga ini berada di luar jangkauan kita. Namun, kita harus menemukannya untuk memecahkan teka-teki sejarah akuatik tetangga kita yang memerah dan berdebu ini. Dan hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi di mana air itu berada dan berapa banyak air yang disembunyikan oleh planet ini. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Saat ini, para penjelajah kita sedang berlarian di permukaan planet merah, mengumpulkan semua data yang tersedia tentang geologi permukaan planet ini. Dan semakin jelaslah bahwa Mars dulunya pernah diselimuti air. Banyak faktor, mulai dari medan Mars sampai ke dasar danau dan delta kering purba, yang menunjukkan bahwa ada suatu masa di mana planet ini cukup lembab. Saat ini masih ada air di permukaan dan di bawah permukaan Mars, tapi dalam bentuk es dan sama sekali tidak seperti air yang ada di masa lalu. Untuk memahami seberapa banyak air yang ada di planet merah miliaran tahun lalu, kita harus tahu kemana perginya semua air ini. Ada dua tempat di mana air bisa saja menghilang, keluar angkasa atau ke bagian dalam Mars. Kemudian air tersebut bisa saja terisolasi sebagai reservoir cairan atau endapan es. Saat ini, kita tidak punya cara untuk mengukur berapa banyak air yang pernah menghilang. Tapi sekarang, kita akhirnya bisa mengetahui lebih banyak tentang pusat planet merah. Semua itu berkat pendarat Mars Insight. Wahana ini tidak beroperasi lagi, tapi sejak November 2018 hingga Desember 2022, Insight masih bisa mendengar dengungan dan gemuruh serta memantau aktivitas di bawah kakinya. Masalahnya, gelombang akustik yang dihasilkan oleh aktivitas seismik jauh di dalam planet ini dapat berubah sesuai dengan komposisi dan kerapatan materi yang dilalui gelombang tersebut. Dan para ilmuwan bisa mendapatkan banyak informasi dengan menganalisis perilaku gelombang seismik. Dalam hal ini, mereka menggunakan model yang mirip dengan model yang digunakan untuk memetakan ladang minyak bawah tanah dan akuifer di planet tempat tinggal kita. Kemudian, dengan bantuan model ini, mereka menganalisis data yang dikumpulkan Insight di Mars. Mereka menemukan bahwa penjelasan terbaik adalah adanya lapisan batuan retak yang retakannya terisi air jauh di bawah permukaan planet merah. Lapisan itu bisa jadi berada di kedalaman 11-19 km, karena itu akan sangat sulit bagi misi-misi masa depan untuk menjangkaunya. Penemuan baru ini bisa membantu kita memahami siklus air di Mars. Dengan mengonfirmasi keberadaan waduk besar berisi air cairan, kita bisa mengintip seperti apa iklim di Mars dulu atau seperti apa iklim di Mars suatu hari nanti. Dan jika dulu Mars memiliki banyak air, Mars bisa jadi layak huni di masa lalu dan mungkin bisa dihuni di masa depan. Air sangat penting bagi kehidupan yang kita kenal. Jadi, waduk air bawah tanah di planet merah bisa jadi sudah layak huni. Mungkin saat ini, mikroorganisme kecil atau bahkan makhluk bertentakel sedang menjalani kehidupan mereka dalam kenyamanan rumah bawah tanah mereka. Di bumi, tambang-tambang yang sangat dalam bisa menampung kehidupan, dan dasar samudra dengan tekanannya yang luar biasa besar dan tidak bisa dipercaya juga bukan tanpa kehidupan. Sejauh ini kita belum menemukan bukti adanya kehidupan di Mars, tapi untuk saat ini sepertinya tempat ini berpotensi untuk mendukung kehidupan. Data Insight menunjukkan bahwa kemungkinan besar tidak ada banyak es air di kerak atas planet ini, setidaknya di area sekitar pendaratan. Tapi jika ternyata ada lapisan yang kaya air
jauh di bawah permukaan dan membentang di seluruh bagian planet, maka akan ada cukup air untuk mengisi dasar samudera purba dan bahkan lebih banyak lagi. Mars bukan satu-satunya tempat di luar bumi yang memiliki air atau tempat di mana kita bisa menemukan air suatu hari nanti. Ambil contoh bulan misalnya. Di satelit alami bumi ini, air bisa ditemukan di seluruh permukaannya. Tapi, air yang ada di sana bukanlah air seperti yang kalian bayangkan. Di bulan, sebagian besar air masih berupa es dan distribusinya tidak merata. Sebagai contoh, kutub-kutub bulan merupakan area yang tidak pernah menerima sinar matahari. Inilah alasan mengapa kutub-kutub itu sangat dingin. Jadi, tidak heran ada banyak es di sana. Es di area ini juga sering bercampur dengan tanah bulan dan bersembunyi jauh di bawah permukaan. Lalu ada Enceladus, bulan terbesar ke-6 di Saturnus. Pada kenyataannya, ukurannya tidak terlalu besar, hanya 505 km. Dengan kata lain, bulan ini cukup kecil untuk masuk ke dalam Arizona. Oh, kita harus mencobanya. Yang menarik, ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para peneliti menduga kalau Enceladus adalah bola es yang membeku. Tapi yang mereka lihat justru gumpalan partikel es dan uap air yang menyembur dari geyser di permukaan bulan. Tampak jelas ada lautan besar di antara inti bulan yang berbatu dan cangkang esnya. Lalu ada bulan Jupiter, Europa. Para ilmuwan berpendapat bahwa dunia ini adalah salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya dalam hal pencarian bentuk kehidupan baru. Itu karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas sedalam 64 hingga 161 km. Meskipun berada di bawah lapisan es setebal 16 hingga 32 km, Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom meyakini bahwa gumpalan air bisa saja meletus dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini keluar angkasa. Temperatur, tekanan, dan kimiawi di Europa sangat berbeda dengan di bumi, dan para astronom masih belum yakin bagaimana perilaku es di sana. Itulah alasan utama mengapa mereka belum mengetahui seberapa dalam atau besar waduk air di Europa dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Tapi dari semua tempat di mana kita bisa menemukan air di alam semesta, yang paling aneh adalah ruang angkasa. Pada tahun 2011, dua tim astronom menemukan awan air yang melayang-layang bebas di antara bintang-bintang. Awan itu merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi. Jadi, awan uap air yang masif ini mengelilingi lubang hitam, tapi bukan sembarang lubang hitam. Lubang hitam yang satu ini adalah kuasar yang berada 12 miliar tahun cahaya jauhnya dari bumi. Kondisi di sekeliling kuasar ini haruslah sangat istimewa untuk bisa menghasilkan air dalam jumlah yang sangat besar. Awan ini mengandung 140 triliun kali lipat volume seluruh air di bumi. Jumlah itu cukup untuk menyediakan air ke setiap orang di bumi sebanyak 20.000 kali lipat air di bumi. Kedengarannya gila bukan? Tapi ada hal yang lebih keren lagi. Para astronom menduga awan air ini terbentuk hanya 1,6 miliar tahun setelah alam semesta terbentuk. Penemuan ini merupakan tanda lain bahwa air sudah ada di alam semesta, bahkan sejak alam semesta masih sangat muda. Tapi inilah yang menarik. Sebelum mereka menemukan ini, para ilmuwan belum pernah mendeteksi uap air sejauh ini. Tentu saja ada air di galaksi Bima Sakti, tapi sebagian besar air itu membeku dalam bentuk es. Penemuan ini benar-benar mendobrak batas-batas yang kita ketahui tentang air di alam semesta.